Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal musyahidun, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majalisul ilm, di majalisul dzikir, guna kita sama-sama mendengarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul panutan umat ini, tauladan kita, orang yang paling kita cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah cinta kita kepada beliau dengan semakin kita mengetahui tindak tanduk, tingkah laku, adab serta ibadah beliau, sehingga kita semakin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, salat dan salam kita senantiasa kita haturkan bagi beliau, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut setianya sampai hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan telah lewat kita telah mengambil satu bait dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, 100 bait yang menjelaskan tentang keadaan ihwal sejarah makhluk termulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bait yang kedua. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala wa ba'du haka siratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du ay ba'da hadzal hamd, setelah pujian kepada Allah Azza wa Jalla dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haka, khudh, ambillah siratar rasuli, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sirah secara bahasa artinya at-tariqah, jalan. Hasanah kanat aw sayyi'ah, jalan itu baik ataupun buruk. Fasiratu, dengan demikian siratu at-tariqah adalah jalan. Lakin idza udhifat ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau sirah itu disandarkan kepada Rasul, yaitu disebut siratul Rasul, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya azka siratin, dia adalah sirah yang tersuci alal itlaq, secara mutlak. Lakan wala yakun mithluha, tidak pernah akan ada sebelumnya, tidak pernah akan ada pula sesudah beliau yang terhebat. Wal muradu bis siratin nabawiyyati fil istilah, yang dimaksud dengan sirah nabawiyah secara istilah, dzikru akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menyebutkan berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu wiladati, sejak kelahirannya, ila an lahiqa bir rafiqil a'la, sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia makna dari sirah Rasulullah SAW, sejarah Rasul SAW, yaitu sejarah beliau sejak lahirnya sampai wafatnya. Ar-Rasul, Ar-Rasul ini ay Muhammad SAW, khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa imamul awwalina wal akhirin, imamnya orang-orang terdahulu dan belakangan,
salawatullah wassalamu alaihi manzumatan minan nazam wa huwa al-jam' wa at-ta'lif, yaitu yang terkumpul dan dipadukan, disatukan. Yuqal nazama syai' ila syai' ay jama'ahu ilaihi. Dikatakan nazama syai' ila syai', nazama ay jama'a, dikumpulkan. Wa allafahu wa dhamma ba'dahu ba'dha, dipadukan dan digabungkan satu dengan yang lainnya. Al-muradu bin nazm al-huna, ini maksud dengan nazm di sini al-kalamul mauzunul muqaffa, ucapan yang punya timbangan, yang punya qafiyah. Ya, dalam ilmu al-arud disebutkan timbangan-timbangan tersebut, kemudian sebutkan qafiyah-qafiyahnya, ya, timbangan serta ujung dari syair atau bait-bait syair tersebut. Wa min fawaidin nazam, faedah dari nazam, jadi ada nazam, ada nasr. Nasr yaitu teks biasa. Adapun nazam ini adalah susunan, ya, kalimat-kalimat dari syair atau syair, ya, syair-syair, ya, susunan-susunan syair dikatakan nazam. Faedah dari nazam ini adalah al-musa'adah ala dhabtil ilm wa hifdhih, membantu kita untuk dhabtil ilm, menghafal ilmu itu, ya, kemudian mematenkan dan menguasai ilmu itu dengan benar, dengan tepat. Oleh karena itu para ulama kita memberikan perhatian binadhni fununis syariah, untuk menjadikan disiplin-disiplin ilmu syariat ini diletakkan dalam syair-syair fi manzumatin salisah, yaitu pada syair-syair yang indah, mudah, ya, tu'inu talibal ilm ala hifdhiha wa dhabtiha, yang membantu penuntut ilmu untuk menghafalnya dan menepatkan, ya, hafalannya. Mujazatal fusuli, yang sangat ringkas. Maka dalam bait-bait syair yang menjelaskan tentang sejarah Nabi SAW di sini ringkas. Ghairal mukhil, ringkas tetapi tidak mengecewakan. Ya, ringkas namun memuaskan. Ya, bal innaha ma'akhtisariha, bait syair yang 100 ini, ya, di samping ringkasnya, wa qillati abiyatiha, baitnya yang begitu sedikit, hawat ummahat mawdu'atis sirah biikhtisar, dia telah mencakup intisari-intisari dari sejarah Nabi SAW secara ringkas. Wa ma lam yudhkar minha dalla alaihi ma dzukir, dan yang tidak disebut sudah terwakili dengan apa yang disebut. Mujazatul fusuli, yang ringkas pasal-pasalnya. Ay musyiran bihadza, ini sebagai isyarat ila annahu rattaba mawdu'atis sirah, disusun tema-tema dari sejarah Nabi SAW tertiban dengan urutan bihasabi ahdathis sirah, sesuai dengan peristiwa tersebut. Ya, faslan yatluhu faslun, satu pasal diikuti oleh pasal berikutnya. Duna an yanussu ala kalimati faslin fi athna'in nazam, tanpa menyebutkan fasal di tengah-tengah nazam itu, yang menunjukkan pemisah satu yang lainnya tanpa disebutkan fasal. Lakinnaha min haitsu tartib ja'a fusulan mutatabi'ah. Kalau ditinjau urutan sejarah ini, jelas dia ini sangat berurutan dan turut menurut. Urutan yang baik, ya, ketika membawakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bait yang ketiga, mauluduhu fi ashiril fadili rabi'anil awwali amal fili lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi wa wafaqal 20 min Naisana wa qablahu hainu abihi hana. Dzakara rahimahullah azza wa jalla Nazim Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala menjelaskan di 3 bait syair ini berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fi jami'i kutubis sirah, hal ini terdapat di dalam seluruh kitab-kitab sirah.
huwa awwalu ma yubda'u bihi min sirati salawatuhu wa salamu alaihi. Inilah yang biasa digunakan untuk memulai kitab-kitab para ulama kita yang menjelaskan tentang sejarah. Yang pertama dimulaikan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu waktunya. Mauliduhu, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashiril fadil Rabiul Awwal. Ay fil yaumil ashir, pada tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya pada bulan Rabiul Awal ini ada 3 hal yang terdapat di dalamnya. Pada bulan Rabiul Awal Nabi SAW dilahirkan. Pada bulan Rabiul Awal Nabi SAW berhijrah. Kemudian pula pada bulan Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Fi ashiril fadili Rabi'il Awal, ay fi yaumil ashir, pada tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal. Amal fili, itu pada tahun gajah, ay fil amil ma'ruf bi amil fil, tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Lil qissatil ma'rufah, karena kisah yang sangat terkenal sampai diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Allati waqa'at fi dzakal 'am li Abrahah, yang tahun itu terjadi ya pada Abrahah. Indama ata Makkah qasidan hadma Baitillahil Haram, dia datang ke Makkah dengan pasukan tentara bergajah yang disebut gajah yang terbesar, namanya Mahmud, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Wadi Muhassir, yaitu antara Mina dengan Muzdalifah. Maka di sana disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Wadi Muhassir itu disuruh untuk cepat-cepat, tidak boleh lambat-lambat tempat tersebut. Karena apa? Itu kita melewati tempat yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang padanya. Maka jangan sampai kita ikut seperti mereka. Allah Azza wa Jalla abadikan peristiwa tahun gajah ini, tentara bergajah ini dalam firman-Nya, "Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apa tidak kamu mengetahui dan tidak melihat bagaimana Rabbmu berbuat terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan tipu daya mereka berada dalam kesesatan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, Allah kirimkan mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, mereka dilempar dengan batu yang terbuat dari tanah liat, ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka dijadikan mereka seperti ya dedaunan yang telah diinjak-injak dan telah dimakan oleh binatang. Dedaunan yang telah dimakan oleh ulat atau dimakan oleh binatang, yang tersisa hanya tulang belulang saja. Jadi dilempar tarmih bihijarah, dilempar dengan batu. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ka'usfin ma'kul, seperti dedaunan yang sudah dimakan. Fadzakal 'am yu'rafu bi'amil fil, tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Ya, tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah. Wa min 'adatil Arab wan nas umuman, dan kebiasaan orang Arab serta kebiasaan orang banyak secara umum, ta'khirus sanawat, ya, menanggalkan tahun tersebut, memberikan penanggalan dengan tahun tersebut, memberikan penanggalan tahun tersebut bil hawaditsil kibar, yaitu dengan peristiwa terbesar allati taqa fil tilka sanawat, yang terjadi pada tahun tersebut. Maka dalam Islam peristiwa terbesar yaitu adalah hijrah. Sebagaimana dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah rahimahullah taala, yaitu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu saat itu menjadi khalifah. Ya Amirul Mukminin, engkau datang membawa surat kepada kami, salah tarikh, tidak punya tanggal, surat buta. Maka di saat itulah Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in, maka ya buatkan penanggalan, kalender. Sebagian mengatakan arib bil mab'ath, kita buat penanggalan kalender itu dengan diutusnya Nabi menjadi Rasul. Sebagian mengatakan bil hijrah, dengan hijrah. Maka Umar memutuskan ya arrih bil hijrah biha farraqat bainal haq wal batil. Berilah kalender penanggalan dengan hijrah, karena hijrah itu tonggak perpisahan antara yang hak dengan yang batil. Maka dua yang agung dalam Islam ini, ya, dari sisi sejarah, yaitu diutusnya Nabi menjadi Rasul, kemudian hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak ada yang tahu dia akan menjadi orang besar. Dan rata-rata zaman dahulu para ulama-ulama besar, tidak ada yang tahu mereka menjadi ulama besar, maka tidak ada yang perhatian tentang kelahiran mereka. Maka kelahiran itu bukan sesuatu yang agung di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan seluruh manusia ini. Kemudian, lakinnamal masyhuru tsani asyri. Beliau menyebutkan tanggal 10 Rabiul Awal. Lakinnamal masyhur, tetapi yang terkenal itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Musyiran, ini ada isyarat ila anna hunaka khilafan baina ahli al-ilm fi ayyi yawmin min syahri Rabiul Awal wulid. Para ulama berbeda pendapat ya, tanggal berapa ya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bulan Rabiul Awal. Wa dzakara huna al-ashir wa tsani asyar. Di sini disebutkan 10 dan 12. Wa asyara ila anna tsani asyar huwa al-masyhur inda ahli al-ilm. Dan disebutkan bahwasanya tanggal 12 itu yang terkenal di kalangan para ulama. Tetapi ingat kaidah, asy-syuhratu la tadullu 'alal haq. Ketenaran tersebut tidak menunjukkan dia benar. Kenapa betapa banyak orang tenar sekarang tapi dia tidak benar? Ya, jangan sampai ketenaran itu dijadikan sebagai landasan pijakan kebenaran. Atau banyaknya orang berbuat sebagai landasan kebijakan itu kebenaran. Tidak demikian dalam agama kita. Wa qila kadzalik. Inna ma wulidahu alaihi salatu wassalam fi tsamin min syahri Rabiul Awal. Demikian juga ada pendapat yang mengatakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ya. Dan pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 8. Waqad qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah fi kitabih Sahih Sirah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Sahih Sirah Nabawiyah, mukhtasar dari Al-Fusul fi Siratul Rasul, yaitu punyanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Ringkasan dari kitab Ibnu Katsir, wa fi syahrihi aqwalun dzakaraha Ibnu Katsir. Tentang bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak pendapat disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Wa kulluha mu'allaqah. Ini ada mu'allaq. Arti mu'allaq tanpa sanad. Tanpa fulan hadatsana fulan langsung disebutkan ya dari yang mengucapkannya tanpa ada sanad. Wa yumkinu an-nazar fiha. Kita bisa lihat dan kritisi. Wa waznuha bi mizan ilmi mustalah al-hadits, dan perlu ditimbang sesuai dengan timbangan ilmu mustalah al-hadits. Ya. Illa qaula man qala. Artinya pendapat mengatakan 12. Pendapat mengatakan 10. Bahkan ada pendapat mengatakan pada tanggal 2 atau pada tanggal 3 Rabiul Awal. Ya. Ini semuanya dalam timbangan ilmu hadis tidak ada kesahihan. Illa qaul man qala, yang bisa diterima pendapat mengatakan innahu fi tsamin min Rabiul Awal, tanggal 8. Ini lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Fa innahu rawahu Malikun wa ghairuhu bisanadis sahih. Kalau telah diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair ibn Mut'im. Dia seorang tabi'in yang mulia. Ya, wa la'allahu lidzalik sahha hadzal qaul ashabut tarikh wa ta'maduhu. Karena sebab inilah dia dari ya Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, tabi'in yang mulia ini, yang thiqah, yang terpercaya ini, karena riwayat beliau ini, maka para ulama sejarah berpatokan dengan tanggal 8 tersebut dan dikuatkan. Tsumma qala, lalu dikatakan wal jumhur ala annahu fi tsani asyar minhu wallahu alam, dan mayoritas para ulama mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa hadzal ikhtilaf fi tahdid al-yawm alladhi wulid alaihi salatu wassalam. Ini perbedaan yang terjadi pada hari kelahiran atau tanggal kelahiran. Yang jelas pada hari Senin. Ya. Min syahri Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Minal adillah, perbedaan pendapat tanggal kelahiran ini merupakan bukti ya allati dzakaraha ahlul ilm, yang disebut oleh para ulama fi anna lailata maulidihi alaihi salatu wassalam,
bahwasanya malam kelahiran beliau atau hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatarattabu 'alaiha hukmun syar'i, tidak ada imbas pada hukum syar'i, tidak melahirkan hukum syara'. Perlu sekali lagi kita ulangi. Wa hadzal ikhtilaf fi tahdid al-yawm alladhi wulida alaihi salatu wassalam fi min syahr Rabiul Awwal min al-adillati allati dzakaraha ahlul ilm fi anna lailata maulidi alaihi salatu wassalam la yatarattabu 'alaiha hukmun syar'i. Perbedaan penetapan hari kelahiran Nabi atau tanggal kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Rabiul Awwal, di antara dalil yang disebut oleh para ulama bahwasanya malam kelahiran beliau, hari kelahiran beliau tidak membuahkan hukum syar'i sama sekali. Wa illa law kana yatarattabu ala dzalika hukmun syar'i aw amalun masyru', andai kata ada hukum syara' dan amalan yang disyariatkan, lama kana fi tahdidi maulidihi hadzal ikhtilaf alladhi yudhkaru fi jami' kutubut tarikh, niscaya tidak akan ada perbedaan dalam penetapan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpampang dan tersebut di dalam seluruh kitab sejarah. Para pemirsa rahmatullah azza wa jalla, demikianlah pada jumpa ini dan kesempatan yang mulia ini beberapa poin yang bisa kita ambil, semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nantikan ya pertemuan berikutnya tetap di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tambah cinta dengan tambah mengenal kepribadian Nabi alaihi salatu wassalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.